keagamaan. Jadi agama itu hanya sebagai triggering aja gitu Pak. Dan menggunakan mazhab struktural. Sehingga penyebab konflik itu adalah keagamaan pun adalah masalah-masalah apa sih Pak? Keagamaan, maksudnya konflik keagamaannya gitu Pak. Non keagamaan dong kalau struktural. Keagamaan. Bisa Ya. ekonomi, bisa politik, bisa sosial dan lain-lain, sehingga resolusinya apa? Perbaikan struktur sosial. Iya, sistem sosial yang adil, egaliter, manusia humanis, ya, edukatif dan lain. Kalau yang resolusi kultural adalah perbaikan belief system yang toleran, yang terbuka, yang damai gitu. Itu resolusi konflik integratif. Nah, hari ini saya akan kembalikan diskusi setengah semester ini ke ilmu aslinya, ke induknya, yaitu resolusi konflik. Oke, akan saya kembalikan ke induknya, resolusi konflik. Nah, untuk itu, teman-teman, saya akan share ini. Bisa dilihat? Sudah muncul? Sudah muncul? Sudah Pak. Baik. Sudah. Oke. Nah, inilah konflik resolution ya, atau resolusi konflik dalam bahasa kita. Kita selama setengah semester ini, baik secara daring atau luring, ini kan peta konsep yang saya gambarkan di awal dulu nih. Yang saya gambarkan di awal dulu. Oke. Bahwa selama satu semester ini kita akan diskusi ini. Dan hampir semua sudah kita diskusikan kan, Sipa, Nazela di kelas. Kita sudah diskusi sosial konflik? Sudah awal-awal ya, bahkan penelitian lapangan ya. Sosial konflik sudah, sosial isu sudah ya. Kemudian religius isu yang hipotesis-hipotesis itu ada dari Charles Kimball ada ya. Kita sudah diskusi kemarin ini relasi internal, kita juga sudah diskusi relasi eksternal, kita diskusi madhab dan pendekatan struktural, dan juga kita diskusi tentang madhab dan pendekatan struktural. Ini sudah diskusi sedikit, tapi berulang-ulang, baik di teori konfliknya Karl Marx, kemudian Dahrendorf, Lewis-Koser, dan kemarin resolusi konflik integratif. Hari ini kita akan emphasize this point, kita akan tekankan this point untuk kita diskusikan lebih rinci gitu, lebih detail, mendiskusikan apa itu resolusi konflik secara ilmunya ya, apa, kemudian mengapa, dan bagaimana. Oke, kita akan diskusi 3 poin ini dengan guide ini. Bisa dibaca? Apa itu resolusi konflik secara keilmuan? Mengapa resolusi konflik penting secara keilmuan dan sudah kita diskusikan? Kita mengulang lagi. Kemudian bagaimana 2 pandangan umum resolusi konflik menurut ilmu ini? Nah, untuk diskusi ini saya minta Ananda Bagus, kemudian Syifa, Nazela, dan Ulil untuk menjawab nomor 1. Bagus, Syifa, Nazela, dan Ulil sebisanya. Kemudian yang nomor 2, Aklaya,
Fikri ya ini. Fikri Namira. Sama siapa? Sama Raudoh tadi mana ya? Raudoh. Raudoh. Yang nomor 3, Agung. Fatah. Sama siapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sama mana tadi Mahsun? Selamat, Mahsun. Clear kawan-kawan? Halo? Ya, Pak. Ya, bagus. Siva, Nazila, sama Ulil jawab pertanyaan pertama sebisanya. Bukan sebisanya, sudah kita diskusikan kan? Dan Aklaya, Fikri, Namira, Rodo nomor 2, Agung, Fatah, sama Selamat Mahsun nomor 3. Silakan. 5 menit saja, nanti saya tagih jawabannya. Please. Jawabannya dipresentasikan, Pak. Cari dulu, nanti saya tanya. Gini. Boleh lihat HP? Boleh telepon teman? Call friend? Halo Patah? Bagus ada? Agung ada? Ada, Pak. Bagus, Pak. Ada, Pak. Sipa ada. Aklaya? Halo? Ada Pak, ada Pak. Patah? Ada, Pak. Namira? Ada Pak. Fikri? Ada, Pak. Ulil? Ada, Pak. Selamat. Mahsun? Hadir, Pak. lagi kerja, Pak. Iya, Pak. Rodo? Nazila? Ada ya, Rodo? Rifki? Rifki ya? Mohim? Oh, penting ini. Hadir, Pak. Hadir, Ya, Pak. silakan Anda menjawab salah satu pertanyaan. Nomor 3 aja, Mohim. Tiga menit lagi.
Oke, cukup ya, teman-teman. Sekarang mohon jawabannya. Nomor 1 apa? Dari Bagus, apa Bagus? Resolusi konflik? Suatu penyelesaian terhadap masalah yang mana itu tujuannya untuk perdamaian. Penyelesaian masalah untuk perdamaian. Bagus. Bagus, oke. Kemudian Siva? Siva? Iya Pak. Pendekatan mencari jalan keluar dari konflik. Pendekatan keluar, pendekatan penyelesaian gitu ya? Ya. Penyelesaian konflik. Terus? Secara konstruktif. Secara konstruktif. Oke. Udah? Sudah Pak. Oke. Nazila? Iya Pak. Ya. Resolusi konflik itu apa ya? Suatu cara yang ditempuh Cara? Untuk memecahkan suatu permasalahan. Apa? Suatu cara yang ditempuh untuk memecahkan suatu masalah. Cara memecahkan suatu masalah ya. Oke. Ulil? Itu Pak, mencari jalan keluar dari perseteruan untuk mencapai kesepakatan bersama. Mencari solusi dari apa? Dari perseteruan atau permusuhan. Perseteruan atau permusuhan. Untuk mencapai kesepakatan antar pihak. Oke, mencari solusi ya, kesepakatan ya. Antar pihak. Bagus. Oke, good. Sekarang ke nomor mengapa? Itu sudah ada, dijelaskan dulu. Kuliah dulu. Mengapa? 1. Atlaya? Untuk memperkuat antar kelompok, Pak, yang sedang berkonflik. Memperkuat antar kelompok. Gitu? Yang berkonflik? Ya, Pak. Oke, good. Kemudian Fikri. Ya, Fikri ya. Ya Pak. Apa Fikri? Karena dengan adanya resolusi konflik ini sebuah permasalahan akan terselesaikan. Akan terselesaikan. Masalah akan diselesaikan ya. Masalah akan diselesaikan. Oke, kemudian Namira. Mencapai perdamaian, terus juga bisa untuk menjadi sosial yang kuat, tidak mudah terpecah, terus bisa juga untuk memahami diri sendiri dan orang lain gitu Pak, dan bisa menyelesaikan masalah. Ya, sosial. Kalau ini kan sosial, mencapai perdamaian, terus kesatuan apa tadi? Apa Namira? Ya. Ya. Apa ini? Menjadi sosial yang kuat. Oke. Kuat ya, mencapai perdamaian. Sosial. Kesatuan sosial dan kekuatan sosial ya.
Oke. Iya. Rodah? Iya, Pak. Ya, silakan. Resolusi penting karena untuk mencapai perdamaian, Pak, antar umat manusia. Pihak yang berkonflik dong. Perdamaian antar manusia. Ura ya. Dua cara. Siapa ini? Agus ya? Betul, Agus. Akla ya, Pak Agus tuh ini. Fatah? Fatah? Hadir, Pak. Ya, Hadir, Pak. ya, sebutkan. Dua cara, Fatah? Ada ide? Oh, Agung ini tuh. Agung? Oke, Pak. Ada, Pak. Ya, apa? Ya, konsiliasi pertama, Pak. Dua cara ya, Ya, konsiliasi. konsiliasi. Dan? Terus mediasi. Ya, oke. Dua kok mintanya ya. Kalau somasi nggak termasuk, Pak. Apa? Dua kok. Somasi, Pak. Somasi? Ora. Selamat. Mana Selamat? Iya Pak, menurut saya dua cara bagaimana mengatasinya itu yang pertama menggunakan diplomasi ataupun musyawarah gitu. Nah itu kan ketika Diplomasi, musyawarah. Yang kedua? atau musyawarah. Yang kedua? Terus cara yang kedua itu kita dengan cara itu Pak menegakkan hukum dengan adil gitu. Menegakkan ya? hukum dengan adil gitu. Hukum dengan adil. Iya Pak. Hukum dengan adil. Oke, makasih. Muhim. Iya Pak. Muhim Jidan. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Ya, hadir tahu. Apa Muhim? Kalau menurut saya itu, Pak, dengan cara kesepakatan. Kesepakatan. Dua cara Yang loh. kedua dengan musyawarah. Wow, musyawarah dan kesepakatan apa bedanya, Muhim? Podo wae. Baiklah, terima kasih kawan-kawan. Ini jawaban kawan-kawan 3 pertanyaan tadi ya. Apa, mengapa, dan bagaimana. Fatah, Anda belum mengeluarkan idenya, Fatah? Fatah, sudah dapat ide? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Baiklah teman-teman, ini dia dari kawan-kawan ya. Menurut Bagus, resolusi konflik adalah penyelesaian masalah untuk perdamaian. Berarti mestinya Bagus ya, penyelesaian konflik ya, karena ini resolusi konflik bukan dispute resolution. Karena ada dispute resolution ya, kalau kalau Anda sekolah resolusi konflik. Kata SIPA, pendekatan atau penyelesaian konflik secara konstruktif, oke ya. Nazila, cara memecahkan suatu masalah, suatu konflik ya Nazila ya. Ulil, mencari solusi dari perseteruan atau permusuhan pihak. Oke, good. Yang mendekat banget ini ya. Ulil sama Sifat. Oke, yang lain juga bagus. Akla ya, mengapa? Untuk memperkuat antar kelompok yang berkonflik. Fikri, masalah akan terselesaikan. Oke, good. Mencapai perdamaian, bagus. Kesatuan dan kekuatan sosial, oke. Raudah untuk mencari perdamaian antar manusia. Wah, antar manusia ini. Padahal ini kan resolusi konflik antar pihak yang berkonflik gitu ya, Raudah. Fatah masih bla 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 bla. Agung, konsiliasi dan mediasi. Kalau ini tekniknya ya, Agung. Selamat, diplomasi, musyawarah, dan hukum dengan adil. Oke, sip. Ini mendekat sekali ya. Oke. Muhim, kesepakatan dan musyawarah. Apa bedanya kesepakatan dan musyawarah, Muhim? Musyawarah untuk sepakat gitu ya, Muhim.
Loh, Adrian kok belum ditanya? Belum dapat pertanyaan kamu? Adrian? Oh, sudah tambah melatih Pak Rezi ya. Oke, baiklah. Ini dia jawaban kawan-kawan dan tentu semuanya bagus. Mari kita kasih applause. Mana reaksinya? Reaksinya mana? Oh, enggak ada. Oh, karena share screen, Boyo. Kok enggak ada? Baik, terima kasih. Nah, ada pertanyaan dulu? Atau ada tambahan jawaban? Ada kawan? Oke, kalau nggak ada, mohon saya diizinkan untuk menyampaikan ini. Oke, resolusi konflik adalah tadi ya, sama dengan jawaban kawan-kawan, removing to the extent possible the inequalities atau konflik between disputant. Oke, untuk menghilangkan, menghapuskan ke tingkat tertentu konflik, permasalahan, pertikaian, permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Disputant yang bertikai itu tidak mesti dua pihak toh teman-teman, bisa 3 pihak, bisa 4 pihak, ya toh, kayak kepulauan Laut Natuna sebelah utara itu diperebutkan berapa pihak teman-teman? Disputantnya berapa? 4. Indonesia, zona ekonomi eksklusif, kemudian Vietnam, makanya sering ada kapal-kapal Vietnam, Cina dari utara, dan Filipina dari timur. Jadi ada 4 negara yang dispute, yang berkonflik, berselisih tentang Laut Natuna itu batasnya kayak mana. Oke. Nah, sampai sekarang masih diperebutkan dan tidak perang karena menempuh jalan-jalan resolusi konflik ini. Konflik yang dimanage, walaupun kadang-kadang ya menembakkan rudal senjata ya, kadang-kadang. Tapi bukan untuk membunuh, cuma untuk menjauhkan kapal. Nah, ini dia ya. So, ini it is not only to manage ternyata ya, or to cope with, tetapi resolusi konflik adalah to administer, untuk mengendalikan supaya konflik tetap konstruktif kata Anda tadi sebagai fakta sosial. So it does not only aim to contain a conflict but also to construct its problem solving. Nah, yang pertama ini ya, untuk membangun problem solvingnya apa, penyelesaiannya apa, dan yang kedua overcome the root of conflict. Setelah diketahui, baru yang kedua menyelesaikan akarnya. Jadi diselesaikan akarnya sampai ke akarnya, tidak hanya permukaannya saja. Itu resolusi konflik secara keilmuan ya. Is an attempt to prevent violence. Nah, tadi supaya tidak bermusuhan toh, menghindari kekerasan, menghindari peperangan. Nah, di Laut Natuna itu tidak pernah sampai perang dari dulu berpuluh-puluh tahun ya, rebutan itu. Perhaps while other means, mungkin cara lain juga dipakai untuk menyelesaikan konflik itu. Nah, resolusi konflik itu kadang juga ada 3 istilah ya teman-teman. Ada resolusi konflik, ada manajemen konflik, ada transformasi konflik, ada conflict transformation, ada conflict resolution, ada conflict management. Kadang itu digunakan secara bergantian. Secara keilmuan begitu ya teman-teman, tapi intinya sama, untuk menyelesaikan konflik supaya tidak terjadi kekerasan, permusuhan, dan memenuhi semua disputant gitu. Nah, ini dia. So orientasinya ini, oriented toward conducting conflicts constructively. Konstruktif tadi kata teman-teman. Bahkan kreatif. Oke. So violence is minimized. Diminimalisir betul kekerasan dalam resolusi konflik ini, baik lewat tadi kata selamat masuk musyawarah maupun lewat hukum kan. Kemudian antagonism between adversaries is overcome. Permasalahan-permasalahan yang menimbulkan konflik antara pihak yang bertikai diselesaikan.
Kemudian outcome are mutually acceptable. Kesepakatannya, hasilnya bisa sama-sama diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Oke. Jadi kadang disebut opponent, kadang disebut adversaries, kadang disebut disputant ya teman-teman. Untuk mewakili kata pihak yang berkonflik ini. Oke. Kemudian oke. Ada pertanyaan? Nah, ini dia. So, conflict resolution include long term ya, strategi, short term tactic, action by adversaries as well as by mediators. Kalau mendatangkan mediator nanti kita akan diskusikan di sesinya mediasi ya yang disebutkan Agung tadi. Ini dari bukunya Lois Christbook. Ada bukunya saya bawa mana tadi. Oke. Nah, teman-teman, ini sama ada istilah lain yaitu konflik manajemen. Ini dia sama tujuannya. Ada konflik transformation sama ya tujuannya sama. 3 area. Ini sepertinya ini. 3 area konflik resolution. Ada peacemaking. Peacemaking kapan dilakukan, teman-teman? Sewaktu konflik terjadi ya. Setelah itu baru peacekeeping. Kalau konflik sosial terjadi, maka keperluan pertama adalah peacemaking, membuat perdamaian. Peacekeeping menjaganya, kemudian peacebuilding ini mencegah yang berlangsung jangka panjang itu. Oke. Kemudian, mengapa resolusi konflik penting? Ini sudah kita diskusikan sejak awal, kawan-kawan ya. Jangan lupa to minimize cost kan, and to maximize benefit of, benefit of conflict. Ini dia, to minimize cost of conflict dan maximize benefit of conflict. Itu sudah sejak awal untuk meminimalkan kerugian-kerugian konflik dan untuk memaksimalkan hasil-hasil dari konflik itu. It considered as collaborative approach, pasti ya. Harus kolaboratif, tidak sepihak. To dispute conflict resolution as it focuses on social benefit cooperation, seperti kemarin, partnership, assisted negotiation, conciliation, and mediation. Ini dia. Oke. Nah, ini dia 2 cara menyelesaikan konflik. Yang dekat jawabannya adalah punya Slamet ya. 1, ini juga rusak sepertinya. Orang menyelesaikan konflik itu secara umum itu 2, teman-teman. 1 lewat ini litigasi ini. Apa litigasi, kawan-kawan? Itu Pak, menggunakan jalur hukum. Yang kamu bilang tadi nomor 2 toh? Betul, hukum. Yang non litigation, non adversarial adalah di luar hukum kan, lewat musyawarah kan? Yang disebutkan Maksun tadi betul. 1 lewat hukum yang adil katanya, 2 lewat musyawarah atau kesepakatan. Nah, kita biasanya di mana kita mindset kita untuk dalam konteks ini? Tentu mata kuliah ini menyarankan, mensuggest teman-teman untuk menyelesaikan konflik itu ya nggak harus non litigation. Kalau sedikit-sedikit ke pengadilan ya habis uang kalian. Karena berbayar toh. Nugraha Natsya itu di mana itu posisi? Nama itu cewek apa cowok toh? Di jilbab. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi kita bisa menempuh 2 cara ini dengan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Nah, ini yang mindset litigation. Ini dia. Memang litigation itu sisi negatifnya ini. Positifnya ini. The adversary system increases the accuracy of fact finding. Nah, menemukan fakta-fakta ya. Jadi didatangkan saksi kan.
saksi terlapor, saksi ini. It best protect individual right. Oke. Tentu best protect individual right ya kalau pengadilan ya. Kalau adil ya, it removes power differential. Di pengadilan semua sama. Yang ada adalah orang-orang berperkara, hakim, jaksa. Oke. Dan it's katertik, tapi di sini katertik ya teman-teman. Yang menang belum tentu yang benar kan? Dan yang salah belum tentu yang kalah. Bisa jadi yang benar malah kalah, yang salah bisa menang. It is an integral part of the rule of law in a democratic society. Pasti ya orang-orang yang demokratisasi misalnya itu dikit-dikit pengadilan gitu. Supremasi hukum kan, supremasi hukum. Tapi teman-teman pengadilan itu increases contentiousness kan, kontestasi. Di ruang pengadilan itu pihak-pihak yang berkonflik, bertikai pasti akan berkompetisi untuk walaupun salah, untuk mendatangkan saksi yang meringankan. Kalau perlu jadi benar kan? And aggravate conflict to dangerous extreme, dan menyebabkan konflik, melemparkan konflik ke ekstrim yang sangat berbahaya sampai bermusuhan. Drives parties, mendorong pihak-pihak yang berkonflik untuk farther apart, malah menjadi semakin jauh ya. Pengadilan itu duduknya aja dipisah, and harm continuing relationship, dan mengancam persahabatan, pertemanan gitu. Narrows the focus of dispute with contextual features and even miss what is the really issue kan? Nah, karena sibuk supaya mengalahkan lawannya gitu. Nah, banyak lah ya, leads to polarize ya. Terpolarisasi yang lewat pengadilan itu menjadi terpolarisasi, prolong and expensive problem solving pasti. Leads to reliance on outside professional, ignore possible solution, karena menang kalah kan, nggak ada possible solution yang dua-duanya. Promotes destructive conflict. Oke. Nah, sedangkan yang non pengadilan tadi, non litigation dalam istilah ini disebut ADR. Ada yang tahu ADR? Bahasa Indonesianya alternatif penyelesaian sengketa alternatif, APS. Kalau bahasa Inggrisnya alternative dispute resolution. Oke. Kalau kita selesaikan dengan musyawarah tadi, it emphasizes communitarian values, yang menguatkan nilai-nilai komunitarian, kebersamaan, saling menghargai, saling mendengarkan di situ. It would mean morally responsive advocates who would go beyond the duty to their clients and abstract notion of justice to arrive more contextual outcome. Penyelesaiannya adalah penyelesaian yang kontekstual, apa yang diinginkan oleh dua pihak ya. Kalau di pengadilan hukuman sekian tahun penjara, denda sekian ratus juta. Hal yang benar misalnya. Oke. It chiefly characterizes problem solving behavior to dispute, yang jelas ya. Oke. Singkat-singkat saja, it encourage them and their lawyers to view the dispute as mutual problem, sebagai masalah bersama, bukan masalah satu kelompok saja. Sehingga semua memandang itu masalah bersama yang harus diselesaikan bersama. It takes to a collaborative approach to the resolution process, kemudian resolution process, dan win-win solution. Istilah ini dalam buku-buku disebut penyelesaian konflik di luar pengadilan, disebut dengan alternative dispute resolution ini. Oke, teman-teman, ini definisinya. Ini method of resolving dispute other than litigation. Jadi pengadilan itu kadang disebut litigation, kadang disebut court, kadang disebut courtroom, kadang disebut trial. Oke, banyak istilah. Baiklah, historinya ini nanti saya kirim. Benefitnya ini dia ya, murah, lower cost, kemudian ya, parties choice of neutral third party to direct negotiation, kalau itu negosiasi. Dan likelihood and speed settlement, penyelesaiannya
kesepakatannya akan lebih cepat. Kalau pengadilan bisa berbulan-bulan. Kalau ini bisa lebih cepat. Oke, interest and need parties yang diselesaikan adalah kebutuhan dan kepentingan pihak-pihak, bukan kepentingan pengadilan ya. Durability of agreement, confidentiality, rahasia, terjaga kerahasiaannya. Kalau di pengadilan Anda terdaftar berperkara siapa yang digugat siapa, masalah apa, disidangkan tanggal berapa, ada tuh di depannya itu. Menjaga persahabatan dan reputasi. Goalnya ini individual satisfaction, berarti kalau social satisfaction, social autonomy, social control, social justice, social solidarity, and social transformation. Glosarinya tadi yang disebutkan oleh Agung ya, ada mediasi, ada negosiasi, ada ombudsman kita ya, ada ombudsperson, kemudian hybrid process, ada arbitration, conciliation, dan lain-lain. Ya, ini dia cara menyelesaikannya teman-teman. 1-2 besok setelah ketika Ramadan, setelah UTS akan kita diskusikan negotiation apa, mediation apa, hybrid apa, arbitration apa, dan conciliation apa ya. Oke. Itu dia penjelasan singkat kolaborasi family law kekeluargaan ini ya. Natural evaluation, dan itu dia inti-inti dari perkuliahan kita hari ini kawan-kawan. Di pekan terakhir sebelum UTS ini. Oke. Karena tidak ada yang on cam, marilah kita tutup perkuliahan ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh.